Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rama dengan NIM 23620213. Saya akan membahas tentang akuntansi akad salam. Yang pertama, pengertian salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Salam yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah atau LKS adalah salam paralel. Dikarenakan LKS bukanlah penyedia barang, sehingga harus melakukan salam paralel kepada pihak ketiga atau supplier. Lanjut, karakteristik akad salam. Yang pertama, LKS dapat bertindak sebagai penjual ataupun pembeli. Dua, paralel dapat dilakukan dengan syarat, yaitu seperti akad antara LKS dengan produsen terpisah dengan akad antara LKS dengan pembeli akhir. Lanjut, kedua akad tidak saling bergantung. Tiga, spesifikasi dan harga barang disepakati di awal akad. Empat, barang pesanan harus diketahui karakternya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang, atau manfaat. Lanjut, ilustrasi kasus. Bank Syariah Al-Muflis dipercaya untuk pengadaan suatu material sebesar 80 unit dan sebesar 40.000 jangka waktu 4 bulan. Pada tanggal 20 Mei, BSM menerima dana dari pemesanan sebesar 3,2 miliar. Untuk memenuhi pesanan tersebut, BSM mengadakan salam paralel dengan pemesan kepada pihak ketiga. Harga yang disepakati sebesar 35.000 per unit, jangka waktu 3 bulan. Untuk itu, bank harus menyediakan dana sebesar 2,8 miliar dan pada tanggal 25 Mei, BSM menyerahkan dana sesuai kesepakatan kepada supplier. Dapat dicatatlah, pada tanggal 20 Mei, kas atau rekening nasabah terletak di debit sebesar 3 miliar 200 juta, yaitu cara mencarinya 40.000 dikali 80 juta. Dapatlah 3 miliar 200 juta. Lanjut, hutang salam terletak di kredit sebesar 3 miliar 200 juta. Pada tanggal 25 Mei, piutang salam terletak di debit sebesar 2 miliar 800 juta. Lanjut, kas atau rekening supplier terletak di kredit sebesar 2 miliar 800 juta. Lanjut, pada tanggal 27 Juni, BSM menerima 30.000 unit material sesuai pesanan. Nilai wajar saat itu sebesar 36.000 per unit. Pada tanggal 28 Juni, BSM menyerahkan 30.000 unit tersebut kepada pemesan. Pencatatan persediaan salam yang diterima dari supplier mengikuti prinsip nilai yang lebih rendah antara harga pasar atau
harga wajar dengan harga yang disepakati antara LKS dengan supplier. Pada tanggal 27 Juni, persediaan salam terletak di debit sebesar 1.050.000.000. Didapat dari 30.000 kali 35.000. Dapatlah ini. Lanjut, piutang salam terletak di kredit sebesar 1.050.000.000. Pada tanggal 28 Juni, hutang salam terletak di debit sebesar 1.200.000.000. Lanjut, persediaan salam terletak di kredit sebesar 1.050.000.000. Lanjut, pada tanggal 21 Juli BSM menerima 30.000 unit material sesuai pesanan. Nilai wajar saat itu sebesar 33.000 per unit. Pada tanggal 22 Juli, BSM menyerahkan 30 unit tersebut kepada pemesan. Dapatlah dicatat pada tanggal 21 Juli, persediaan salam terletak di debit sebesar 990 juta. Terletak hasil perkalian dari 33.000 kali 30.000. Dapatlah 990 juta. Lanjut, kerugian salam terletak di debit sebesar 60 juta. Lanjut, piutang salam. Piutang salam terletak di kredit sebesar 1.050.000.000. Pada tanggal 22 Juli, hutang salam terletak di debit sebesar 1.200.000.000. Lanjut, persediaan salam terletak di kredit sebesar 990 juta. Lanjut, keuntungan salam terletak di kredit sebesar 210 juta. Lanjut, contoh soal. PT Agro memesan 200 ton biji jagung hibrida kepada BSS atau Bank Syariah Sejahtera dengan skema salam. Harga yang disepakati sebesar 5 juta per ton. PT Agra menyerahkan pembayarannya pada tanggal 1 Juni atau pada saat akad disepakat. Selesai 6 bulan mendatang dengan 2 Desember masing-masing 100 ton. Tanggal 2 Juni BSS mengadakan transaksi salam dengan KUD Tunas Mulia sebanyak 200 ton jagung hibrida dengan harga sebesar 4.500.000 per ton. Pada tanggal tersebut BSS menyerahkan pembayaran penuh atau lunas kepada KUD Tunas Mulia dengan syarat barang diserahkan dalam 2 tahap, yaitu pada tanggal 1 September dan tanggal 1 Desember. Yang ditanya yaitu buatlah jurnal yang dibutuhkan jika diketahui pada tanggal 1 September nilai wajar jagung hibrida dinilai wajar itu sebesar 5.500.000 per ton. Dan tanggal 1 Desember nilai wajar jagung hibrida sebesar 4 juta. Didapatlah pada tanggal 1
1 Juni PT Agra pesan kepada BSS, yaitu sebesar 5 juta kali 200 ton. Dapatlah 1 miliar. Pada tanggal 2 Juni, BSS pesan kepada KUD, yaitu 4.500.000 dikali 2 ton. Dapatlah 900 juta. Jangka waktu 6 bulan dan penyerahan 2 tahap. Yang pertama, PT Agro 2 September dan 2 Desember. Sedangkan KUD 1 September dan 1 Desember. Dapat kita catat yaitu pada tanggal 1 Juni, BSS menerima uang dari PT Agro, yaitu kas atau rekening nasabah terletak di debit sebesar 1 miliar. Sedangkan hutang salam terletak di kredit sebesar 1 miliar. Pada tanggal 2 Juni, BSS menyerahkan uang lunas ke KUD Tunas Mulia. Terdapat jurnalnya yaitu piutang salam terletak di debit sebesar 900 juta, kas atau rekening supplier terletak di kredit sebesar 900 juta. Lanjut, pada tanggal 1 bulan 9, KUD Tunas Mulia menyerahkan 100 ton jagung kepada BSS. Nilai wajar sekitar 5.500.000 per ton. Jurnalnya yaitu persediaan salam terletak di debit sebesar 450 juta. Dari hasil 100 ton dikali 4.500.000. Dapatlah nih. Piutang salam yaitu terletak di kredit sebesar 450 juta. Pada tanggal 2 bulan 9, BSS menyerahkan barang kepada klien. Tercatat jurnalnya, hutang salam terdapat di debit sebesar 500 juta. Hasil dari 100 ton dikali 5 juta, dapatlah 500 juta. Persediaan salam terletak di kredit sebesar 450 juta, yaitu sama dengan yang di sini. Lanjut, keuntungan salam. Keuntungan salam dapat dihasilkan dari 500 juta dikurang 450 juta. Nah, inilah hasilnya. Hasilnya sebesar 50 juta. Lanjut, pada tanggal 1 bulan 12, BSS menerima 100 ton jagung hibrida dari KUD Tunas Mulia. Nilai wajarnya sebesar 4 juta per ton. Tercatatlah jurnalnya yaitu persediaan salam yaitu 400 juta dari hasil perkalian 100 ton dikali 4 juta. Dapatlah 400 juta. Kerugian salam terletak di debit sebesar 50 juta. Piutang salam terletak di kredit sebesar 450 juta. Pada tanggal 2 bulan 12, BSS menyerahkan barang kepada klien sebesar 100 ton. Hutang salam terletak di debit sebesar 500 juta. Persediaan salam terletak di kredit sebesar 400 juta. Jadi, keuntungan salamnya didapat dari 500 juta ini
dikurang dengan persediaan salam yaitu sebesar 400 juta, dapatlah dengan sebesar 100 juta. Terima kasih, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.